dibanding-banding ke ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman semuanya, para subscriber saya atau juga viewer saya yang menonton channel ini. Tentunya Utama Channel. Sudah lama saya tidak upload video, sudah lama saya tidak bikin video untuk Anda semuanya. Ya, karena sesuatu hal saya dikarenakan karena pindah dari satu tempat, tepatnya di Sumatera Barat dulunya. Dan sekarang saya berdomisili di daerah Riau. Nah, jadi sesuai dengan judul yang akan kita bahas nanti, yaitu penyesuaian masalah perawatan burung kacer dengan suhu atau udara di daerah atau iklim di daerah yang tentunya menjadi daerah yang baru bagi si kacer. Ya, selamat malam semuanya. Jangan lupa untuk Anda yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Dan saya berharap Anda selalu dalam keadaan baik-baik saja, selalu tetap sehat, dan berkumpul dengan keluarga tercinta di rumah, dan menjadikan hari ini adalah hari yang paling bahagia untuk Anda. Oke, dari pembahasan sebelumnya, saya belum pernah membahas tentang permasalahan kacer yang pindah daerah atau pindah kawasan ya. Artinya di sini burung sudah rawatan dari daerah yang dingin ke daerah yang panas, atau sebaliknya dari daerah yang panas ke daerah yang dingin. Nah, kali ini saya akan membahas perpindahan kacer itu dari daerah dingin ke daerah panas. Nah, dulunya saya di Sumatera Barat, tepatnya di Kota Payakumbuh, itu sangat dingin sekali ya. Jadi daerahnya pegunungan dan tentunya sering diguyur hujan, dan kalau di malam hari bisa-bisa suhunya itu 20 derajat atau 19 derajat, itu sering terjadi. Nah, ini dikatakan adalah daerah dingin. Dan setelah ini saya sekarang berada di Provinsi Riau, yang mana Riau itu terkenal dengan minyak bumi, yang pastinya daerahnya beriklim panas, tropis panas ya. Ada minyak bumi, ada laut. Nah, apalagi ditambah oleh perkebunan sawit yang menyedot kadar air yang cukup tinggi. Jadi di sini panasnya full banget, berbeda dengan daerah saya sebelumnya yang tentunya sangat dingin. Nah, di sini burung-burung kacer yang kita rawat, tentunya kita harus memperhatikan beberapa faktor yang harus kita sangat jeli dalam hal ini, yaitu penyikapan emosi dan birahi. Ini sudah pasti akan berubah. Nah, kalaupun kacer-kacer mapan, biasanya yang sudah mapan itu biasanya dia akan bertahan dengan suhu udara itu di tempat yang baru itu sekitar 1 minggu sampai 2 minggu dengan pola rawatan yang sama. Nah, setelah itu dia akan mengalami perubahan siklus, emosinya, birahinya akan ada naik dan turunnya. Nah, kalau perpindahan kacer dari daerah dingin ke daerah panas, tentunya ini akan lebih signifikannya mengenai emosi yang akan lebih muncul ketimbang birahi. Nah, kalau di daerah dingin kemarin saya berada, itu birahi burung yang harus kita jaga, karena birahi sangat dominan dengan suatu kelembapan yang sangat dingin sekali, dan burung akan gampang untuk terpancing atau meningkatnya birahi dalam tubuh si kacer. Nah, tentunya hal-hal yang menyikapi dengan permasalahan kenaikan emosi, kita harus mengetahuinya
Yang pertama masalah emosi itu akan naik, yaitu dengan penjemuran. Nah, kalau dulu di tempat yang dingin penjemuran itu bisa kita lakukan lebih dari biasanya, seperti kita jemur 2 jam 3 jam itu hal yang biasa, atau bahkan sampai 4 jam, bahkan sampai sore juga pernah saya lakukan, dan itu adalah hal yang biasa. Nah, suhunya tidak terlalu panas. Kalaupun siang di sana itu terik-teriknya matahari sekitar 24 sampai 25 ya panasnya. Nah, sementara di daerah Riau ini kalau sudah siang itu bisa mencapai 37, 36 dan 38. Nah, itu. Jadi jauh sekali perbedaannya. Nah, di sini kita mengkonsumsi pakan, kita lebih dominan kepada kroto. Kroto yaitu sebagai pendingin, karena kroto ini sifatnya dingin. Nah, ini akan kita berikan secara rutin. Nah, alhamdulillahnya di daerah Riau ini ketersediaan pakan kroto cukup banyak, dan harganya juga masih bisa kita beli dalam jumlah yang banyak, artinya tidak terlalu mahal. Berbeda dengan daerah saya sebelumnya kemarin, harga kroto cukup mahal dan krotonya juga jarang sekali ada. Nah, ini perbedaannya. Jadi pemberian pakan jangkrik di sini tidak harus banyak lagi ya teman-teman ya. Jadi kita menyelingkannya dengan kroto. Ya, mungkin dulunya porsi jangkrik yang kita berikan kepada kacer kita bisa 10-10. Nah, mungkin di sini kita akan pangkas separuhnya. Karena kacer di sini membutuhkan dingin, membutuhkan energi yang dia dapat itu dari sumber-sumber pakan yang mengandung sifatnya dingin, ya, seperti kroto, kemudian ada ulat kandang ya, bisa diberikan kepada kacer. Tapi kalau lebih aman ya cukup kroto saja. Nah, di sini kita memberikan kroto bisa biasanya 2 kali seminggu, di sini bisa 4 kali atau 5 kali seminggu. Dan itu tentunya kita akan memberikan itu rutin. Nanti akan berpengaruh dulu terhadap suhu tubuh si kacer ini, dan setelah dia akan bisa menyesuaikan, tentunya kacer ini akan enak kembali. Nah, begitu juga dengan mandinya, pola mandi yang biasanya mungkin di waktu di daerah dingin saya lakukan ada yang dalam seminggu itu cukup 3 kali atau bisa seminggu sekali ada. Dan di sini kita akan robah, untuk tahap awal ini kita mandikan rutin dulu setiap harinya. Nah, karena daerah panas, jadi burung ada keinginan untuk mandi itu pada setiap saat gitu loh. Nah, jadi di sini saya rutinkan dulu mandinya, dan kalau pun memungkinkan mungkin 2 kali mandi dalam 1 hari, pagi dan sore ya. Dan kalau memang tidak perlu ya jangan, cukup sekali sehari saja. Dan nanti dia sudah terbiasa, baru kita akan kurangi lagi. Nah, di sini nanti akan mengalami juga yang namanya pertukaran daerah, itu akan mengalami sifat yang ada di dalam tubuh si kacer tadi. Ya, biasanya dengan birahi, dia perlakuannya birahi karena birahinya tinggi. Nah, nanti di sini karena panasnya full, karena panasnya kuat sekali, birahinya akan tertekan dan tentu akan menaikkan emosi. Nah, di sini emosi akan lebih dominan. Nah, jadi kita harus sangat hati-hati sekali kalau over emosi. Nah, ini burung akan mengakibatkan kalau main itu bisa mental-mental ke jeruji, dan bisa ya cabut bulu, itu akan kemungkinan besar bisa terjadi ya. Kemudian bagong karena terlalu over emosi, nah bagong akan muncul, kemudian ngototnya berlebihan sehingga burung yang biasanya tenang sekarang bisa burung main 2 tenggeran, bahkan bisa turun ke lantai. Nah, ini yang harus kita waspadai teman-teman semuanya, agar jangan ini nanti over ya. Turunkan porsi jangkriknya. Nah, kalau seandainya dulu 10 ya turunkan menjadi 5. Dan perbanyaklah kroto, ya berikan saja dulu dalam 1 hari itu, dalam 1 minggu itu bisa 3 kali sampai 4 kali ya. Ya, dan kemudian porsi jemurnya, ini burung biasanya kalau di sini jemurnya yaitu kita anginkan dulu, baru dimandikan, setelah itu baru dijemur. Nah, dijemur apabila dia nanti sudah mulai gelisah, kita nggak tahu gelisahnya kapan, biasanya di setengah jam atau paling maksimal itu 1 jam, burung udah mulai merasa gelisah dan burung kita angin-anginkan, karena memang panasnya sangat luar biasa sekali.
Dan jangan kita paksakan, nanti burung bisa dehidrasi dan burung bisa kering ya. Dan suaranya akan mempengaruhi nantinya suara burung akan menjadi serak. Nah, ini harus diwaspadai sekali buat teman-teman yang ada di daerah panas, yang tentunya kacernya juga harus mengalami perubahan dalam perawatan. Karena ini bukanlah hal yang sifatnya itu permanen, perawatan kacer ini, karena dia mengikuti suhu udara di mana dia ditempatkan. Nah, begitu teman-teman semuanya. Kalau seandainya nanti tidak mengalami perubahan yang sangat besar atau tidak sangat berarti sekali perubahan-perubahan itu, ya teman-teman bisa tetap di rawatan itu, tetapi lihatlah gitu perubahannya. Kalau memang tidak ada, ya teruskan. Tetapi kalau dia berubah, nah itu akan teman-teman harus sikapi dengan cepat, karena nanti jangan sampai over, dan ini sangat membahayakan sekali untuk si kacer. Tentunya ini akan memberikan suasana baru yang nantinya akan si kacer itu jalani di daerah yang baru, dan tentunya penyesuaian dengan iklim dan udara yang baru, kacer akan berubah baik terhadap gaya tempurnya, gaya mainnya, kemudian lagu-lagu dan yang dia keluarkan seperti tonjolan-tonjolannya juga akan lebih dominan dengan tonjolan yang emosi. Nah, disitulah kesempatan kita untuk mencari settingan yang tepat untuk merawat si kacer dan meneruskan perawatannya agar jangan burung ini nanti drop, agar jangan burung ini mengalami yang namanya down gitu loh teman-teman. Dan tentunya bisa mengkondisikan kembali, dan kalau memang burungnya adalah burung lomba, dan tentunya siap untuk dilombakan kembali. Dan yang pasti teman-teman pasti akan menyesuaikan dulu dengan daerah atau tempat yang baru, dan akan memakan waktu yang tidak begitu lama sih biasanya. Baiklah teman-teman, segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.